Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bapak Ibu, subuh ini kita mengaji dan mengkaji tentang 8 sunnah sebelum sholat Idul Fitri. Bapak Ibu, sidang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya sebagai seorang muslim kita mempersiapkan sesuatu hal yang besar, di mana anjuran yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita seorang muslim sebelum kita berangkat salat Id besok insyaallah. Kenapa saya katakan demikian? Menurut hitungan orang tua kita dulu, sebagian ulama, kalau Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari, maka Ramadan biasanya tidak sampai 30, melainkan 29 hari. Makanya insyaallah malam nanti itu sudah takbir, kita bersama dengan ormas-ormas Islam lainnya, ya, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita juga tidak asal-asalan berangkat untuk melaksanakan sholat Id. Perlu kita punya persiapan, catatan khusus bagaimana kita bertindak, bagaimana kita mempersiapkan supaya amal ibadah kita dalam rangkaian sholat Idul Fitri ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami masih mendengar ada saudara-saudara kita yang sholat Idnya kesiangan. Nauzubillahi min dzalik. Sholat Id kesiangan. Barangkali memang sebelum sholat Id memang sudah selalu kesiangan. Ketika sholat Id, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah, kalang kabut dan tidak sempat mempersiapkan diri. Sehingga apa? Sehingga kita tidak sempurna dan tidak dapat pahala yang begitu besar yang diberikan oleh orang-orang yang mempersiapkan diri. Langsung saja kita ke titik pembahasan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sunnah yang pertama yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW bagi kita, yang pertama adalah mandi dengan niatan nawaitu ghuslal l'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Ini jangan sampai kita enggak niat Bapak Ibu. Kalau mandi mah bukan orang yang tidak Islam saja mandi, tapi bedanya mandi kita sama mandi mereka apa? Kalau mandi kita setiap hari kita niatkan untuk bersuci, untuk beribadah kepada Allah. Setiap tetesan gayung Bapak Ibu ada irama zikir dalam hati, menyegarkan dan menyejukkan hati kita. Perasaannya begitu semangat karena setelah mandi akan ada ibadah yang kita lakukan. Beda dengan orang yang mungkin setengah Islam ataupun bukan orang Islam. Mandi sekedar mempercantik diri, bukan mensucikan diri. Makanya dari asar sahabat Ali karramallahu wajhah menyatakan bahwa Rasulullah SAW selalu melaksanakan mandi di waktu hari Jum'ah. Lalu
di waktu solat Idain, yaitu solat Idul Fitri dan solat Idul Adha. Jadi bapak dan ibu jangan sampai lupa untuk niat mandi Idul Fitri. Kalau tidak pandai bahasa Arabnya, saya niat mandi untuk melaksanakan solat Idul Fitri sunnah karena Allah Ta'ala. Mulai dari atas kita kucurkan, insyaAllah kita mendapatkan pahala yang begitu luar biasa, Pak, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu apa? Kita kondisikan bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan setelah mandi, pilihlah baju yang terbaik, bukan baju baru. Ini tadi salah pahamin. Kalaupun ada yang baik dan baru, alhamdulillah. Namun tidak semua saudara-saudara kita punya baju baru. Apa tolak ukurnya baju terbaik itu? Nah, ini yang perlunya kita mengaji, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita suami bilang sama istri, "Dek, saya mau baju yang terbaik." Ditanya, "Mana baju yang terbaik itu?" Orang kita nggak ada beli di mall-mall kok. Baju terbaik bukan baju baru. Apa ukuran baju terbaik? Nabi Muhammad SAW mengingatkan, pakailah pakaian ketika solat Idul Fitri atau Idul Adha, pakaikan dengan warna putih. Nah, ini Bapak Ibu, sebagaimana orang yang meninggal dunia, berikan kain kafan dengan kain yang paling baik, yaitu kain warna putih. Jadi kalau baju-baju kita kayak gini, kita sisihkan dulu Bapak Ibu, kita cari yang paling bagus. Apa itu? Warna putih. Ustaz, kalau tak punya baju warna putih gimana? Kata Nabi, carilah baju atau pakaian yang gelap. Nah, seperti coklat yang gelap-gelap dan tidak norak bahasa kita ya, tidak menyorok di mata. Ini kadang-kadang ibu-ibu mohon maaf sekali memakai mukena oranye. Nah, ini kan mengganggu pemandangan jamaah. Kita pakai baju yang berkilauan, ada manik-manik emasnya, itu justru tidak disunnahkan walaupun itu baru. Tetapi baju yang terbaik menurut Rasulullah adalah baju warna putih. Dianjurkan untuk kita bawa di sholat Id. Ini udah kedua, udah mandi, udah pakai baju-baju yang rapi dan terbaik. Dan menurut para ulama ditambahkan dengan jangan lupa untuk memakai wangi-wangian. Karena apa? Karena wangi-wanginya seorang muslim itu paling disukai oleh para malaikat, Bapak Ibu. Nah, ini dia nih, ngaji nambah ilmu lagi. Orang muslim pastilah memakai wangi-wangian yang bukan beralkohol. Ini menurut amaliyah sunnahnya, ada parfum-parfum yang tidak beralkohol, insyaallah kita pakai. Kita sisihkan dulu parfum-parfum yang beralkohol, karena itu tidak sunnah. Yang sunnahnya pakai parfum-parfum yang tidak beralkohol, dan ini aromanya tidak menyengat dan tidak mengganggu jamaah yang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu sedang sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita disunnahkan yang ketiga itu, sebelum berangkat kita makan dahulu. Berbeda dengan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha setelah fajar tiba, takbiran sampai khotib naik ke atas mimbar, kita tidak disunnahkan untuk makan. Kita seperti orang yang berpuasa. Namun ketika sholat Idul Fitri, maka kita disunnahkan untuk makan terlebih dahulu, walaupun itu hanya satu butir kurma. Bapak Ibu, Ustaz, saya tidak sering makan di pagi hari dengan makan berat. Makan yang lain kan ada. Untuk membatalkan, untuk menandakan bahwa pagi itu haram hukumnya berpuasa. Kalau memang sudah takbir berkumandang malam nanti, maka
subuhnya sebelum berangkat kita batalkan. Kan biasa kita subuh-subuh gak ada makanan Pak, karena kita sudah selesai sahur, anggapannya seperti hari puasa, maka di subuh besok kita makan terlebih dahulu, menandakan ini sunnah Nabi Muhammad SAW bahwa haram hukumnya berpuasa di hari raya. Ya, ini pentingnya kita mengaji Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mandi, pakai pakaian yang terbaik, makan sebelum pergi, disunnahkan oleh Rasulullah SAW, kalau bisa berangkatlah kita dengan berjalan kaki Bapak Ibu. Kalau bisa, karena sunnahnya seperti itu. Nabi SAW menyarankan kepada sahabatnya ketika berangkat untuk melaksanakan sholat Id adalah berjalan kaki. Ini sunnah. Ya, kalau bisa, kalau rumahnya dekat kayak Pak D, boleh Pak, jalan kaki saja. Kalau jauh, ya apa boleh buat. Ya, pelan-pelan dengan mengumandangkan takbir di setiap langkahnya atau setiap roda yang diputarkannya itu, maka sampailah kita di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu yang kelima, setelah pakai pakaian, mamakan dulu, lalu berjalan kaki. Yang kelima, seorang muslim disunahkan melaksanakan sholat Id itu di lapangan. Ya, ini sunnahnya, bagi saya hanya bisa menyampaikan di ruangan yang terbuka. Ustaz, kalau di masjid gimana? Ini menurut para ulama, kenapa Nabi menganjurkan di lapangan? Karena pada saat itu memang jamaah muslim membludak, sehingga disarankan di luar masjid, di tempat yang sangat lebar. Nah, kalau masjid kita sudah lapang kayak gede kayak gini, jamaahnya misalnya sedikit, ya tetap di masjid Pak. Karena kita sebabnya belum tercapai. Masjid aja masih kosong, masa mau melaksanakan sholat di luar? Nah, seperti kita lihat di TPI Panindo pernah melaksanakan sholat Idul Fitri di luar, karena memang jamaahnya luar biasa Pak. Nah, kalau kita insya Allah belum, ya, ataupun tahun berapa kita laksanakan sholat di luar, ya, sebagai wujud sunnah itu kita jalankan Bapak Ibu. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, Bapak Ibu sedang sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita disunahkan untuk ketika kita pulang, nah ini, ketika kita pulang, kita disarankan untuk melewati tempat yang berbeda di antara tempat yang baru kita berangkat tadi. Jadi mencari tempat yang berbeda. Kalau tadi berangkat pagi tadi lewat sini, maka kita dianjurkan untuk mencari jalan yang lain. Supaya apa Ustaz? Nabi Muhammad SAW menjalankan supaya setiap bumi-bumi yang dipijak oleh manusia ini semua bersaksi atas takbir, tahmid dan tasbih yang kita ucapkan Bapak Ibu. Nah, makanya sunnahnya antara jalan berangkat sama jalan pulang ini berbeda. Nah, maka dari itu kita pilih. Ya, kalau Ustaz, kalau jalannya cuma satu itu aja gimana? Udah, kalau memang seperti itu ya tidak ada paksaan, tidak ada pilihan lain. Tapi kalau memang ada pilihan jalan yang lain, ya kita disunahkan untuk mencari tempat yang berbeda. Ya, mencari jalan tempat yang pulang yang berbeda. Lalu sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita selesai melaksanakan salat Id, lalu ada lagi, yaitu sunnahnya adalah mengucapkan tahniyah. Nah, ini dia nih ya. Mengucapkan tahniyah. Apa itu? Selamat kepada saudara-saudara saat kita bertemu. Apa yang Nabi ajarkan? Kita ucapkan
taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu dijawab dengan taqabbal ya karim. Lalu kita doa, ja'alana minal aidin wal faizin. Nah, seperti itu Pak. Ini adalah sunnah yang kadang-kadang terlupakan. Kita bertemu dengan saudara kita bersalaman, lalu kita saling mendoakan. Ya, yang pertama mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan amin. Ja'alana minal aidin wal faizin. Salam sama-sama mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sejuk rasanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita amalkan amaliyah sedikit ini, mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita sampaikan Bu kepada saudara-saudara kita yang lain. Jadi saya simpulkan lagi yang pertama, mudah-mudahan masih ingat. Yang pertama, mandi terlebih dahulu. Lalu yang kedua, memakai pakaian-pakaian yang terbaik dan wangi-wangian. Lalu yang ketiga, kita makan terlebih dahulu sebelum berangkat. Yang keempat, berjalan kaki. Yang kelima, mengumandangkan takbir. Yang keenam, mencari jalan yang berbeda. Dan yang ketujuh, yaitu mengucapkan tahniyah. Dan yang kedelapan, tidak ada solat sunnah qabliyah maupun ba'diyah di solat Idul Fitri. Jadi Nabi tidak mencontohkan. Nah, dengan itu demikian yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Usikum nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.